Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu kondisinya bertambah parah. Gegara seorang wanita, seorang pria di Tarakan terpaksa berurusan dengan polisi. Wakil Wali Kota Samarinda melamar PDIP agar diusung menjadi calon Wali Kota Samarinda periode 2024-2029. Seorang pemuda terekam kamera pengintai tengah memasukkan barang dagangan ke dalam tas berwarna putih. Tak lama setelahnya, pemuda tersebut pergi meninggalkan toko yang berdiri di Jalan Jenderal Sudirman Tarakan dengan mengendarai sepeda motor. Pemilik toko berharap pelaku segera ditangkap karena sudah dilaporkan kepada polisi. Banjir di Sungai Pinang, Samarinda terjadi di 2 titik, yakni di Jalan Damanhuri dan Mugirejo. Ini menyebabkan sejumlah rumah terendam dan aktivitas warga terhambat. Tidak sedikit dari pengendara harus mendorong sepeda motornya karena mesinnya mogok setelah kemasukan air. Warga berharap pemerintah kota secepatnya mengatasi persoalan ini. ...319 jemaah calon haji Balikpapan dilepas menuju asrama haji. Pelepasan yang berlangsung di Islamic Center itu diwarnai suasana haru. Wali kota meminta jemaah tetap menjaga kekompakan dan saling tolong. Terpenting adalah jaga kesehatan serta adab dan sopan santun selama berada di Tanah Suci. Praktek bidan Maulia di Jalan Barito, Kelurahan Tani, Aman Loa, Janan Ilir, Samarinda geger. Ini setelah seorang warga menemukan bayi dan menitipkannya di tempat tersebut. Polisi dan bidan menegaskan kondisi bayi cukup sehat dan diperkirakan usianya baru 6 jam. Polisi harus bekerja keras memburu si pembuang bayi. Air sungai Karangmumus Samarinda berubah warna menjadi kehijau-hijauan. Perubahan ini dimanfaatkan warga untuk memancing karena ikan di dalam sungai banyak muncul ke permukaan. Warga menyebut air sungai itu dipengaruhi oleh air pasang dari laut. Kondisi ini mereka sebut air konda, dan ada pula yang menyebut kondisi ini biasa terjadi di waktu-waktu tertentu. Kebakaran menghanguskan rumah di RT 10 Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan. Api cepat meluas karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu. Pemilik rumah menyebut api berasal dari depan rumahnya, namun ia tidak mengetahui sebabnya karena di saat bersamaan sedang berjualan. Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu sudah berlangsung selama beberapa hari. Namun debitnya belum menurun. Ini menyebabkan aktivitas warga terhambat. Kepala Pelaksana BPBD Agus Darmawan menyatakan genangan air lebih dari 1 meter. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah kabupaten menetapkan status tanggap darurat banjir.
Wanita yang diduga gelandangan dan pengemis alias gepeng inilah yang meresahkan warga di Kabupaten Berau. Terakhir, wanita tersebut beraksi di kawasan Jalan Cempaka, Tanjung Redep. Pihak Satpol PP memastikan aksi seperti itu bukan kali pertama dilakukan. Bahkan sebelumnya, wanita tersebut pernah diamankan dan telah membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam rekaman kamera pengintai ini terlihat keributan beberapa orang di Simpang 3 Jalata Matarakan. Keributan tersebut terhenti setelah pelaku memukul seorang pria. Perkara ini pun berujung di kantor polisi. Tidak lama setelahnya, AF ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Santika Putra menyatakan, keributan tersebut dilatari seorang wanita. Pelaku kesal setelah mengetahui teman wanitanya dibawa korban dengan mengendarai mobil. Saat keributan, pelaku memukul pelapor dengan menggunakan besi. Interogasi pelaku memang mengakui ia melakukan pengeroyokan. Motifnya adalah pada saat mereka di salah satu tempat hiburan malam tersebut, perempuan yang pelaku ajak minum ini dibawa oleh laki-laki lain untuk dibawa pergi karena pelaku ini tidak senang karena pelaku yang beri minum si perempuan, kemudian pelaku ini mengejarlah sampai ke Gita Jalatama. Korban turun dari mobil, kemudian terjadi adu mulut dan terjadilah pengeroyokan. Berarti sekitar tanggal 7 itu. Akibat perbuatannya, AF terancam hukuman 5 tahun. Polisi masih memburu satu pelaku berinisial BL yang terlibat pemukulan dan perusakan mobil milik pelapor. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Inilah rekaman saat warga menyampaikan protes kepada pengelola rumah Tafiz Al-Latif yang berlokasi di Kompleks Perumahan Balikpapan Regensi, Klaster Costa Rica RT 60 Balikpapan Selatan. Warga tidak suka jika perguruan tersebut beraktivitas di lingkungan tempat mereka tinggal. Panur pergi. Panur pergi. Panur pergi aja. Kuasa hukum rumah Tafiz, Roni Sekedang menyatakan heran dengan sikap warga. Pasalnya kegiatan yang dilakukannya bersifat terbuka dan tidak melanggar norma-norma kesusilaan. Sebaliknya, lembaga ini memberi pendidikan agama kepada generasi penerus bangsa. Bu, lebih bagus dilaporkan ke pengadilan, Bu. Kalau memang ada bukti, lebih bagus pengadilan aja. Ingat ini klaster. Iya, iya. Ini klaster bukan tempat umum. Yayasan ini berdiri dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah dalam rangka pendidikan tahfiz Quran bagi anak-anak untuk menghafal Quran. Kemudian di sini juga ada rumah untuk TK Quran, majelis taklim, kemudian juga ada taman pendidikan Al-Quran. Nah, kenapa kami menyampaikan pemberitaan ini? Bahwa sejak yayasan ini berdiri, yayasan ini kemudian banyak sekali mendapatkan gangguan, kemudian intimidasi dari beberapa oknum pengurus RT dan beberapa warga yang ditokohkan di wilayah lingkungan ini. Langkah berikut yang akan dilakukan oleh pihak Tafiz bersama kuasa hukumnya adalah melaporkan oknum
yang menghalangi kegiatan tersebut termasuk ketua RT-nya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.